Kepamongprajaan. Kepamongprajaan adalah penyelenggara pemerintahan. Kepamongprajaan adalah sebagian dari tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan pengetahuan luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kepamongprajaan yaitu sifat dari pamongpraja dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Pamongpraja. Pamongpraja adalah mereka yang bertugas mengemong negara atau bangsa. Tugas mengemong artinya mencakup aktivitas melayani, mengayomi, mendampingi, dan memberdayakan. Pamongpraja adalah warga negara yang direkrut oleh negara untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas pemerintahan. Pamongpraja adalah orang yang dipercaya untuk mengurus pemerintahan. Sejarah pendidikan kepamongprajaan. Perintisnya dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 dengan terbentuknya sekolah pendidikan pamongpraja yang bernama Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren, OSVIA dan MOSVIA. Para lulusannya dibutuhkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian di masa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, kolonial mengangkat kelompok pribumi, yaitu Binnenlands Bestuurs, untuk memerintah atau ambtenaren. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, kebutuhan akan tenaga kader pamongpraja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah semakin meningkat. Sehingga pada tahun 1948 dibentuk SNPAA untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamongpraja. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. Pada tahun 1989, yang ke-20 APDN ini diintegrasikan dan berubah nama menjadi STPDN. Pada tahun 2004, dilebur STPDN dan IIP menjadi satu, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jadilah berdirinya pendidikan kepamongprajaan yang menghasilkan pamongpraja, yaitu PNS, yang mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Syarat menjadi seorang pamongpraja yaitu yang pertama, berpengetahuan luas. Yang kedua, memiliki kedewasaan dalam bersikap dan berperilaku. Yang ketiga, memiliki kematangan emosi, tidak mudah emosi, dan labil dalam memimpin. Keempat, kemampuan untuk mendidik. Kelima, kemampuan untuk membimbing. Sebagai pemimpin, kita harus dapat membimbing orang lain dan diri kita sendiri. Kemudian terakhir, kemampuan untuk mendampingi. Indikator kualitas seorang pamongpraja. Memiliki kearifan dalam menghadapi setiap permasalahan dan mampu memahami kondisi-kondisi yang melatar belakanginya. Peka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, mempunyai visi dan persepsi politik yang berdimensi luas serta berwawasan nasional. Memiliki persepsi sosial ekonomis yang berwawasan kemajuan dan diupayakan mampu menggerakkan dan menstrukturkan sikap dan pilihan-pilihan masyarakat sesuai dengan wawasan mereka. Tugas kita sebagai seorang pamongpraja adalah membantu proses pembuatan keputusan-keputusan dan mengawal agar setiap keputusan itu terlaksana sesuai aturan dengan cara melakukan monitoring, supervisi, dan mengawasi. 3. Fungsi pokok pamongpraja yaitu sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat, sebagai penyelenggaraan pembangunan bagi masyarakat, sebagai penyelenggara pemberdayaan bagi masyarakat.
Kewajiban seorang pamong praja yang pertama, mengayomi rakyat yaitu hadir pada setiap acara masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tentram, terasa aman, dan terlindungi karena pamong praja selalu mendampingi. Yang kedua, yaitu memberikan masukan kepada pemimpin politik dalam pemerintahan. Untuk itu, seorang pamong praja harus paham tentang politik. Peran pamong praja sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat, sebagai pelayan masyarakat, sebagai perekat persatuan bangsa, sebagai mediator konflik masyarakat. Kemudian, sebagai pemberi makna pemerintahan, sebagai pencipta damai di masyarakat, dan menjadi pemimpin pemerintahan sipil. Kode etik pamong praja, hasta budi bakti. Pertama, Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela negara kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran, dan agama. Kedua, Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum. Ketiga, Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin. Keempat, Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif. Kelima, Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat. Keenam, Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet, dan bijaksana. Ketujuh, Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir, Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil, dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu. Sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan. (12) Nilai kepamongprajaan. Yang pertama, Forward-Chien, memandang sejauh mungkin ke depan. Memandang sejauh mungkin ke depan berarti berusaha melihat apa yang akan dan dapat terjadi di masa depan. Pemerintah membutuhkan kepemimpinan visioner. Kepemimpinan ini bersifat jangka panjang, sehingga pada suatu saat setiap orang berkesempatan menikmati hasil dari pengorbanannya. Kedua, conducting, membangun kinerja bersama melalui perilaku aktor yang berbeda-beda. Conducting artinya bekerja pada kondisi yang ada, membangun kerjasama tim dan kinerja bersama, sehingga nantinya semakin berkurang kesenjangan vertikal antar lapisan masyarakat dan semakin berkurangnya kesenjangan horizontal antar daerah. Ketiga, coordinating, membangun kinerja masing-masing yang berbeda melalui kesepakatan bersama yang mengikat. Semakin independen hubungan antar unit kerja satu dengan yang lain, semakin diperlukan koordinasi. Koordinasi merupakan sebuah proses memasukkan informasi dengan hasilnya berupa kesepakatan yang mengikat pihak-pihak yang saling berkoordinasi. Yang keempat ada peacemaking, atau membangun harmoni dan kebersamaan. Mengamong adalah membangun kedamaian, maka kedamaian itu sendiri muncul melalui proses menang dan kalah. Residu caring, pemerintah harus mampu mengurus apa saja. Mengamong adalah mengurus apa saja, baik itu urusan yang tidak termasuk tupoksi unit kerja manapun, maupun urusan yang tak ada satupun unit kerja yang mau menanganinya karena tidak menguntungkan.
Keenam, ada turbulence serving, mengelola ledakan yang dianggap mendadak atau di luar kemampuan. Pemerintah harus mampu mengantisipasi dan melayani, melindungi, dan menyelamatkan manusia dan lingkungan bangsa dan negara terhadap segala sesuatu yang sifatnya berdaya hancur. Ketujuh, ada Fries Ermesen, keberanian bertindak demi keselamatan jika perlu di luar aturan dan kemudian mempertanggungjawabkannya. Keputusan Fries Ermesen diambil atas inisiatif sendiri. Jika perlu dan memaksa, pemerintah boleh melanggar aturan, tetapi tidak boleh melanggar hukum, karena hukum adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada pelanggan atau masyarakat. Kedelapan, ada Generalist and Specialist Function. Pemerintah dalam kaitan mengamong adalah mengetahui tentang banyak hal guna membangun kebersamaan antar masyarakat. Kesembilan, ada Omnipresence atau terasa hadir di mana-mana. Pemerintah tidak terlihat sebagai sesuatu yang jauh dan asing, tetapi terasa hadir di mana-mana. Ia melihat apa yang kita lihat dan merasakan apa yang kita rasakan. Yang ke-10, ada Responsibility, menjawab pertanyaan masyarakat dengan jelas dan jujur, menanggung resiko secara pribadi menurut etika otonom. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan janji-janjinya. Pemerintah dituntut untuk mampu menjawab secara terbuka dan tulus. Tanggung jawab adalah perhitungan atas pelaksanaan tugas atau akuntabilitas serta sebagai kewajiban menepati janji. Ke-11, ada Magnanimous Thinking atau berpemikiran besar. Mengamong yaitu kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan buah pikiran yang dapat diwariskan dan menjadi pelajaran bagi generasi-generasi yang akan datang. Terakhir yaitu Distinguished Statesmanship. Pemerintah harus memposisikan dirinya di atas kepentingan parsial. Seorang pemimpin tidak pernah merasa berjasa karena tindakan apapun yang dilakukannya telah mendapat imbalan dari masyarakat. Tetapi sebaliknya, ia selalu merasa berhutang karena telah berjanji pada dirinya dengan mempertanggungjawabkan diri sendiri untuk rakyat. Astabrata. Ajaran Astabrata sebagai pedoman dasar pamong praja dalam pengabdian. Astabrata adalah 8 ajaran utama alamiah. Asta artinya 8, brata artinya perilaku, laku, tindakan, dan perbuatan. Astabrata artinya 8 perilaku, yaitu perilaku dan perbuatan raja, khususnya dalam kepemimpinan pemerintahan. 8 perilaku Astabrata. 1. Raja harus dapat memenuhi kebutuhan dan memberi pelayanan kepada rakyatnya. Raja harus dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. 2. Tugas raja atau pemangku pemerintahan untuk selalu menghukum perbuatan yang jahat untuk membangun suatu ketentraman. 3. Dalam mengambil keputusan untuk orang banyak, janganlah tergesa-gesa dan harus dipertimbangkan secara matang. 4. Pemimpin harus memiliki dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kebutuhan rakyat. 5. Kehidupan yang luhur dan baik di mana tidak dapat diketahui oleh orang lain. 6. Pemimpin dan masyarakat harus hidup hemat, dalam arti tidak memiliki gaya hidup berfoya-foya, dalam arti mabuk kekayaan. 7. Setiap manusia perlu ilmu pengetahuan untuk dapat maju, dan tanpa ilmu pengetahuan kita hidup terbelakang. 8. Pemimpin harus gagah, perkasa, berani, tabah, dan bijaksana serta mampu memberi motivasi bawahan untuk maju. Asas Pamong Praja. Pamong Praja merupakan aparatur pemerintah yang mengemban misi pemerintah pusat di daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya berdasarkan asas dekonsentrasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas. Asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan efektivitas, dan asas keadilan.